Harus nyebrang ke ujung sana buat cari tempat bisa berteduh sambil bikin makanan. Dari titik inilah petualangan seru saya dimulai, menyusuri Goa Jebulan yang penuh tantangan. Cari jalurnya agak bingung karena udah banyak banget ini ranting-ranting, jadi harus mencari aksesnya tuh agak susah. Makanya dari tadi saya coba dengerin suara aliran air. Makin sini makin dekat. Karena saya dengar ada iya benar kan? Ada sungai itu. Saya perlu berhenti sejenak untuk melihat jalur yang harus saya lewati. Ini lokasinya lumayan jauh dari tempat yang saya jalan. Mudah-mudahan ini adalah akses menuju ke Goa Jembulan. Tapi ke sana udah nggak ada jalan. Mau nggak mau harus lewat sini, lewat bawah sini. Ini sih terjal banget nih. Ada air terjun juga di sana. Mau nggak mau harus turun ke bawah. Tidak ada jalan lain, saya harus menuruni tebing ini. Sayangnya, saya tidak membawa peralatan climbing kali ini. Perlahan, namun pasti, saya mulai memijak satu demi satu celah tebing dengan hati-hati. Ditambah lagi, tebing yang licin semakin menambah tantangan. Saya tidak akan menyerah begitu saja, karena cukup jauh untuk sampai ke titik ini. Airnya enak, nggak terlalu dingin, hangat. Kayak pastinya seger. Saya harus berhati-hati dengan pijakan, memastikan setiap langkah agar tidak tergelincir saat menginjak batu yang licin. Dan spot, dalam nih. Wih, kelihatan juga tuh air terjunnya. Luar biasa. Suasana di sini emang keren banget ya, kayak berasa di Jurassic Park ya. Dengan tebing-tebingnya, dengan aliran airnya, bening. Itu kayak canyonnya tuh, amazing banget, keren. Oke, waktunya saya lanjut masuk ke dalam gua. Headlamp menjadi satu-satunya andalan penerangan saya selama berada di dalam goa. Udah masuk ke bagian mulut gua. Saya terus mengikuti arah cahaya hingga ke ujung goa. Goa Jebulan ini terhubung dengan curug. Cahaya sudah mulai tampak, artinya perjalanan ini hampir mendekati curug. Apaan tuh? Gerak-gerak. Ada monyet. Kehadiran satwa liar menandakan tempat ini masih asri dan belum rusak oleh tangan jahil manusia. Oke, mulai dalam lagi. Harus nyebrang ke ujung sana buat cari tempat bisa berteduh, santai dulu, istirahat.
Akhirnya saya tiba di Curug Jebulang. Curug ini menjadi pemisah antara Desa Bunisari dan Desa Cigugur. Hulu sungai ini berasal dari Palumbungan dan terus mengalir ke hilir di Muara Luwinini. Ketemu spot ini nih di ujung. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah saat musim kemarau. Kondisi air jauh lebih jernih dan arus pun lebih tenang. Enak banget. Dari bikin sini. Emang sih bikin rileks banget. Alam itu adalah bisa dibilang obat alami untuk menghilangkan stres, bikin badan rileks, yang pastinya bikin semangat untuk eksplor tempat-tempat yang keren. Yoi. Selesai merelaksasikan badan, saya beranjak mencari spot yang tepat untuk mendirikan tenda sebagai tempat beristirahat malam ini. Wah, pas banget, pas banget. Untung pas sudah keluar dari goa, sepertinya di atas sana tuh mungkin hujan besar. Pas lagi bersantai-santai, udah itu tiba-tiba, banjir. Makanya warnanya airnya tuh coklat banget. Agak licin juga nih jalurnya. Karena ini dari Spot lahan kosong yang menjadi incaran saya, lokasinya berada di seberang sungai. alright. Wow. Ini enaknya sini datar nih. Bambu berukuran panjang ini dapat saya manfaatkan sebagai alas tidur. Oke. Jemut bambunya. Sepertinya mau ambil yang ini nih. Permisi ya. Kita satu bambu, minta izin dulu biar aman dan diizinkan dan dikasih kelancaran. Bambu ater atau buluh Jawa kerap digunakan sebagai bahan bangunan atau peralatan rumah tangga. Banyak bulu-bulu, ini bukan bulu saya ya. Ini adalah bulu bambu yang kayak gini yang bisa bikin gatel. Oke, sudah cukup lah. Waktunya kita bawa. Bahan kerangka sudah saya dapat. Sekarang waktunya memotong bambu sebagai kerangkanya. Berkegiatan di alam bebas seperti ini memang dibutuhkan kreativitas. Salah satunya adalah saat membuat shelter yang bisa melindungi dari cuaca sekaligus memberikan kenyamanan di tengah hutan. Nah, ini harus direndemin dulu agak lama dikit biar lembek, biar gampang buat diikatnya. Jadinya lumpur. Sudah jadi nih rangkanya. Sekarang waktunya saya cari daun-daunan untuk nutupin. Kerangka bambu saya buat menyerupai atap rumah. Meski ukurannya kecil, namun cukup untuk melindungi tubuh saya. Sebenarnya ini bisa nih. Ini lumayan besar juga daun-daunnya. Terus pasti cocok nih buat dijadiin atap. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Saya harus bergegas menyelesaikan shelter ini. Saya menggunakan daun honje untuk menutupi kerangka atapnya. Tidak mau menunggu sampai hujan reda, saya terus berusaha menyelesaikan shelter ini secepat mungkin.
meski badan kini menjadi basah kuyup. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, saya memutuskan untuk tetap bermalam di sini. Oh, hujannya makin gede. Wah, ini agak kebasahan juga dikit, agak netes-netes. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya juga harus survive ya. Tapi tuh, petir. Oh, kencang banget petirnya. Shelter yang saya buat ini tergolong aman sebagai tempat berlindung dari hujan dan petir. Namun saya harus waspada karena air sungai mulai meluap. Udah. Tadi mau bikin makan, cuman karena ternyata makin deras hujannya. Jadi udah puasa dulu, udah gitu. Mudah-mudahan besok pagi nggak hujan, jadi bisa bikin makanan. Karena ya jujur ya agak lapar juga ya, karena habis main air gitu. Tapi udah nggak apa, puasa juga cukup bagus juga sih. Malam ini, rasa waspada masih terus menyelimuti karena hujan terus mengguyur dengan deras. Saya berharap hujan segera reda agar saya bisa melewati malam ini dengan tenang. Alright, good night.